Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rahma Lutfiani dengan NIM 18602052321449 dari PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Kahoot dalam penerapan permainan game online di kelas. Jadi saya akan memilih aplikasi yang menyenangkan, yaitu Kahoot. Kahoot adalah aplikasi pembelajaran berbasis kuis dan dirancang untuk membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Dengan Kahoot membantu siswa belajar sambil bermain kuis online. Kemudian Kahoot ini bisa dibuat oleh guru, siswa maupun pengguna umum. Kemudian sasaran pada aplikasi Kahoot ini kalau menurut saya itu untuk kelas 3 sampai kelas 6 madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Mengapa? Karena pada kelas 3 itu mereka sudah paham membaca atau sudah memiliki kemampuan membaca dengan baik dan benar, kemudian juga memiliki kemampuan memahami instruksi dengan baik dan benar. Kemudian mereka juga lebih terbiasa menggunakan perangkat seperti komputer atau tablet, lebih sedikit paham. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa? Karena dengan visual kuis yang menarik dan waktu yang sangat terbatas, sangat cocok untuk di usia mereka untuk melatih fokus, untuk menjaga fokus, kemudian membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian aplikasi Kahoot sendiri bisa digunakan semua mata pelajaran seperti IPA, IPS, Bahasa Indo, kemudian matematika juga bisa, kemudian lain-lainnya, sejarah itu bisa. Tetapi kali ini saya akan menargetkan pada pembelajaran IPA. Tentunya sebuah aplikasi itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan aplikasi Kahoot ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, interaktif dan menyenangkan, cocok untuk pembelajaran pada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan partisipasi dan fokus anak. Kemudian yang ketiga, mudah digunakan di kelas maupun pembelajaran jarak jauh atau online. Kemudian yang ketiga, tersedia ribuan kuis yang sudah dibuat oleh pengguna lain. Kemudian terdapat kekurangan lain, yaitu yang pertama yaitu butuh koneksi internet yang stabil untuk semua pemain. Kemudian yang kedua, untuk fitur seperti analisis hasil itu hanya terdapat pada fitur berbayar. Kemudian yang ketiga, waktu soal itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak SD. Dengan bermain Kahoot, itu anak-anak bisa belajar sambil bermain, jadi mereka tidak bosan. Kemudian mereka bisa mengingat kembali pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, pelajaran lainnya dengan lebih seru. Karena ada batas waktu saat pengerjaan, jadi mereka itu bisa menjadi lebih fokus dan menjadi lebih menantang. Dan apakah aplikasi Kahoot itu mendukung aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Iya, mendukung. Pada aspek kognitif, Kahoot secara langsung mendukung perkembangan kognitif karena berisi soal-soal yang menantang, sehingga menantang kemampuan berpikir anak-anak. Kemudian saat bermain, siswa mengingat materi, memahami pertanyaan, menganalisis pilihan jawaban, dan membuat keputusan cepat. Aktivitas ini melatih daya ingat, pemahaman konsep, dan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Pada aspek afektif, Kahoot ini juga membentuk sikap belajar anak, kemudian suasana belajar itu lebih menyenangkan, interaktif, dan kompetitif. Ini membantu menumbuhkan semangat belajar, kepercayaan diri, kemudian sikap sportif, dan anak-anak belajar menerima kekalahan dan kemenangan. Juga anak-anak itu bisa merasa bangga saat menjawab pertanyaan dengan benar. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu aspek psikomotorik. Pada aplikasi Kahoot ini lebih fokus kepada aspek afektif dan kognitif, tetapi aspek psikomotorik itu tetap terlibat seperti dalam bentuk reaksi cepat mengangkat tangan, kemudian koordinasi tangan dan mata. Dan selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara bermain Kahoot.
Yang pertama yaitu kita masuk ke com dan ketika hot, pencet atas sendiri, terus pencet sign up. Bagi yang belum punya akun, pilih teacher dan sekolah atau school, kemudian masukkan email dan password. Karena saya sudah mempunyai akun, maka saya pilih login. Kemudian pilih create atau buat. Kemudian pilih Kahoot atau quiz interaktif. Setelah itu buat soal sesuai dengan mata pelajaran yang diinginkan. Di sini saya ingin memakai pelajaran IPA bab penggolongan hewan berdasarkan jenisnya. Jangan lupa memasukkan soal dan memasukkan jawaban dan pilih mana jawaban yang benar sebagai kunci jawabannya. Kemudian pilih waktu pengerjaannya itu berapa lama. Setelah itu kita add question atau tambah pertanyaan. Nah, di sini banyak sekali tes yang digunakan, ada quiz, true or false dan lain-lainnya, tetapi yang hanya gratis itu adalah quiz dan true or false. Kemudian kita tambah pertanyaannya. Terus pertanyaannya di sini saya menggunakan tipe true or false atau benar atau salah. Di sini menulis pernyataan dan kunci jawabannya dan memilih waktu pengerjaannya. Setelah itu kita bisa save dan kita kasih judul soalnya tadi. Dan kita pilih continue atau simpan dan done, pilih done. Nah, sudah. Kemudian cara bermain Kahoot yaitu pencet soal mana yang akan digunakan, kemudian pilih metode mana yang digunakan. Nah, di sini banyak sekali metode yang digunakan. Pilih salah satu, kemudian pencet start dan tunggu kode PIN gamenya. Karena siswa SD atau MIT sekolah tidak memungkinkan membawa HP, maka soal tersebut kita bisa tampilkan pada proyektor kelas dan anak-anak bisa menjawab menggunakan kartu. Setelah itu kode PIN tersedia, masukkan kode PIN tersebut, pencet enter dan masukkan nama. Soal akan ditampilkan dan anak-anak bisa menjawab soal-soal tersebut.